Zenfone series dari Asus itu kebalikannya dari ROG Phone series. Kalau ROG Phone series ukurannya gede-gede, Zenfone series ukurannya kecil-kecil tapi performanya sama-sama gokil. Gue udah pakai smartphone ini kurang lebih semingguan. Gue akan menjabarkan kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini dalam review Asus Zenfone 9. Tapi sebelum nonton fullnya kayak gimana, mendingan subscribe dulu channel Yuzon Tech, nyalain loncengnya, kasih komen, jangan lupa like dan share. Asus Zenfone 9 yang gue pakai sekarang ini varian yang tinggi, RAM-nya 16GB dengan storage 256GB. Di Indonesia sendiri harganya murah loh buat seukuran Snapdragon 8 Plus Gen 1. Mulai dari 7,9 jutaan aja dengan 4 pilihan warna. Ada Midnight Black, ada Moonlight Silver, terus juga ada Sunset Red yang kayak gini, dan juga Starry Blue. Ekspektasi tinggi sih gue taruh banget ya ketika gue pakai Asus Zenfone 9. Ya, karena Snapdragon 8 Plus Gen 1-nya. Asus Zenfone 9 yang gue pakai sekarang adalah varian yang tinggi dengan RAM 16GB dan storage-nya 256GB. Untuk harganya sendiri sih menarik banget ya buat sebuah smartphone dengan prosesor Snapdragon 8 Plus Gen 1. 7,9 jutaan aja, mulai dari 7,9 jutaan dengan 4 pilihan warna. Ada Sunset Red seperti yang gue pakai sekarang, dan juga Midnight Black yang udah gue unboxing juga. Terus ada Moonlight Silver dan juga Starry Blue. Ngomongin soal desainnya, memang desain dari Asus Zenfone 9 jadi salah satu keunggulan dari smartphone ini. Desainnya compact yang ngelawan arah banget lah dari kiblat smartphone Android saat ini trennya ya. Karena trennya sekarang tuh layarnya di atas 6,5 inci nih rata-rata smartphone Android. Oke, buat multitasking memang enak sih layar yang gede. Tapi buat ergonomisnya, buat kenyamanan saat digenggam tuh ya itu kekurangannya. Smartphone Android yang gede, apalagi yang frame-nya kotak, terus juga melengkung pula, ya bikin gak enak lah buat digenggam, apalagi yang ukuran tangannya sedikit kecil gitu ya, mungil. Buat gua sendiri yang punya ukuran tangan yang gede, smartphone di atas 6,5 inci tuh memang kurang nyaman buat digenggam satu tangan. Tapi Asus Zenfone 9, untuk pertama kalinya gua pegang smartphone Android dengan performa yang kenceng, tapi bisa dipegang dengan cara yang kayak gini. Bisa dilingkerin nih jari tengah sama jempol gue, bisa nyampe. Saking mungilnya smartphone ini. Oke, build quality-nya tuh memang ala-ala smartphone flagship ya. Smartphone ini tuh padat, terus juga ya tadi nyaman buat digenggam, dan material belakangnya ini lumayan unik nih dibandingin sama smartphone flagship pada umumnya. Ketika smartphone flagship punya bodi belakang yang kaca misalnya, nah Asus Zenfone 9 tuh materialnya pakai polimer dan dipadukan dengan warna yang menurut gua cocok banget sama material yang digunakannya. Juga anti jejak sidik jari, jadi nggak kelihatan kotor, dan kalaupun nggak pakai casing ya tetap kelihatan oke-oke aja gitu smartphone ini. Tadi bobotnya total 169 gram. Menurut gue sih ini jadi smartphone yang paling ringan ya untuk saat ini ya, selama yang gue review. Apalagi ya tadi performanya tuh badak abis Snapdragon 8 Plus Gen 1. Cuman ada beberapa kekurangan dari smartphone ini dalam hal desainnya. Yang pertama, bump kameranya yang tebal. Jadi kalau nggak pakai casing dan ditaruh di atas meja, ya kameranya yang jadi penopang bodi secara keseluruhan. Untungnya ya bodinya ringan, jadi nggak terlalu ngebebanin dari kamera. Terus juga layar bagian depannya yang menurut gue nggak terlalu fleksib banget. Gue rasa Asus seharusnya sih ngerancang smartphone ini tuh kayak iPhone mungkin, ataupun Nothing Phone. Yang bezel di layarnya tuh tipis, simetris. Memang ada lubang kameranya sih di sini. Tapi yang gue nggak berharap sih, kenapa masih ada bezel tebel di bagian bawahnya gitu. Dan ya kiri kanan atasnya juga lumayan tebel. Kenapa sih nggak di bezel-less aja gitu ya. Tapi kelebihannya ya masih ada jack audio. Dan kalau dengerin musik pakai jack audio, kalian juga bisa tetap ngecas lewat port USB Type-C-nya. Beralih ke bagian layar, smartphone ini punya layar yang oke punya sih. Super AMOLED, ukurannya 5,9 inci dengan resolusi Full HD+. Ya layar 5,9 inci ini tuh memang udah mendukung HDR10+ dan juga refresh rate 120Hz. Cuman sayangnya, layar dari smartphone ini nggak ngedukung refresh rate yang adaptif, dan ketika kita set di 120Hz dan aplikasi atau game yang nggak ngedukung,
ya otomatis refresh rate-nya bakal diturunin ke 60 ataupun 90 Hz. Meski demikian, gue tetap apresiasi dari bagusnya kualitas layar smartphone ini, apalagi dia udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass Victus yang jauh lebih tangguh daripada Gorilla Glass 6. Masih soal multimedia kali ya, kita gabungin. Speakernya nih, udah dual stereo. Speaker dari Asus Zenfone 9 ini ya mirip-mirip tipikalnya kayak Asus ROG Phone generasi terbaru. Nendang, tapi ketika volumenya dimaksimalin, nggak pecah juga. Dan bassnya pun masih cukup enak nih buat didengar, nggak pecah. Suara dari low mid, mid ke high pun masih tetap bisa didengar dengan baik oleh kuping kita. Jadi ya secara kualitas, baik itu layar dan juga audio, smartphone ini udah oke banget lah. Bicara soal spesifikasinya ya tadi, Zenfone 9 tuh kecil-kecil cabai rawit. Ini bukti sebenarnya sih dari sebuah benda yang mungil, tapi ternyata jeroannya tuh, wah, powerful abis lah. Zenfone 9 jadi smartphone keempat berarti setelah Z Fold, Z Flip dari Samsung, terus ROG Phone 6 series. Dan sekarang Zenfone 9 menjadi smartphone keempat yang pakai prosesor Snapdragon 8 Plus Gen 1. Snapdragon 8 Plus Gen 1 tuh, buat kalian yang nggak tahu, ini tuh jadi kayak solusi dari Qualcomm, quote and quote, dari buruknya performa Snapdragon 8 Gen 1. Yang pertama, akhirnya Qualcomm kasih solusi dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan arsitektur 4 nanometer dari TSMC yang lebih adem. Memang masih anget-anget, tapi nggak terlalu panas dan nggak terlalu overheat daripada Snapdragon 8 Gen 1. Unit yang gue pakai sekarang, RAM-nya 16GB dengan storage 256GB. Dan di sebuah ponsel yang kecilnya kayak gini, baterainya 4300 mAh dimasukkan ke dalam bodi smartphone yang mungil. Belum lagi, smartphone ini juga udah ngedukung fast charging 30W, jadi seenggaknya ngecas bisa lebih singkat. Dan daya tahannya juga lumayan oke loh. Sejauh ini gue pakai baru screen on time 2 jam, baterai tersisanya masih 65%. Performa yang ajib kayaknya nggak pas kalau nggak diuji pakai aplikasi benchmark. Nah, di AnTuTu Benchmark berdasarkan pengujian yang gue lakukan, skornya tuh mencapai 1.085.000 poin. Gokil sih emang. Skornya jutaan buat sebuah Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kalau misalnya kita lihat di rankingnya AnTuTu, smartphone ini tuh berhasil masuk ke urutan ketiga sebagai smartphone paling kenceng sebumi berdasarkan AnTuTu Benchmark. Di bawah ROG Phone 6 dan juga ROG Phone 6 Pro. Yang menarik di PC Mark justru. Dari pengujian yang gue lakukan, memang skornya tinggi, 16 ribuan poin. Tapi di sini ada tipikal yang unik dari Zenfone 9. Performanya cenderung naik turun, tapi naiknya itu ketika menjalankan simulasi yang memang berat, kayak misalnya editing, yang memang butuh proses rendering yang cukup tinggi. Tapi ketika misalnya tugasnya yang ringan, itu berada di clock speed yang rendah, tapi memang tetap naik turun. Ya, mungkin itu jadi salah satu cara dari sistem Zen UI sendiri dan juga Snapdragon 8 Plus Gen 1 agar chipsetnya tetap adem, tetap hemat daya, efisien maksudnya, dan juga nggak terlalu memakan power lebih banyak lah yang bikin ya baterainya boros. Nah, ngomongin sistem operasinya tadi, Zen UI berbasis Android 12 di Asus Zenfone 9. Ya, Zen UI di sini kayak Android murni aja gitu. Nggak ada bloatware ataupun aplikasi, let's say, aplikasi pihak ketiga yang ganggu banget. Jadi performanya pun tetap mulus, terus memori internalnya tetap lega juga. Jadi banyak ruang buat kita buat install game maupun aplikasi yang lebih bermanfaat. Ngomongin soal kameranya, cuman 2 memang di belakang dan 1 di depan. Kalau buat orang yang ngeliat dari luar aja, HP flagship kameranya cuma 3, 2 di belakang pula. Ya, tapi inilah arti dari sebuah perangkat yang efektif. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766. Yang menarik, sensor ini memang udah didukung sama OIS, Optical Image Stabilization, tapi OIS di sini jenisnya gimbal OIS. Gimbal OIS tuh ya jauh lebih baik daripada OIS pada umumnya. Memang kamera 50 megapiksel ini powerful sih, bukan buat foto aja, tapi juga buat video. Kita bisa ngerekam video sampai 8K pada 24 fps. Kita juga bisa ngerekam di 4K, 1080p, minimal 60 fps udah sanggup banget di smartphone ini, apalagi dengan fitur penstabil gambar yang aktif. Nah,
Kamera ultrawide-nya 12 megapiksel dengan fitur autofocus. Jadi secara teori, kamera ultrawide ini juga bisa bantu kalian buat foto makro, tapi dengan jarak yang nggak terlalu dekat. Sementara buat kamera depannya, 12 megapiksel juga dengan fitur PDAF. Jadi hasil selfie-nya bakal lebih fokus juga daripada kamera selfie dengan jenis lensa fixed focus. Untuk kualitas gambarnya sih sebenarnya mirip-mirip sama Asus ROG Phone 6 yang udah pernah kita review juga. Hasilnya natural, nggak terlalu banyak tweak pada warna, tapi detailnya tetap dapet. Gue sebenarnya suka sih dengan hasil foto yang natural tadi, karena apa yang kita lihat, itulah yang kita dapat, yaitulah hasil kamera dari Zenfone 9. Tapi ya bedanya detailnya tuh makin dikencengin lagi nih, makin tajam lagi. Jadi ketika kita perbesar beberapa kali, ya hasilnya tetap oke. Buat motret di malam hari juga masih bagus, apalagi ada beberapa fitur yang bisa kalian manfaatin kayak traffic rails, terus juga light gravity, waterfalls, dan lain sebagainya. Bahkan ada star trails, sehingga kita dapat bintang-bintang di langit dengan cukup baik pakai kamera ini. Pastinya ada night mode juga, portrait mode, time lapse, sampai slow-mo ada semua di smartphone ini. Itu aja review dari Asus Zenfone 9 yang udah gue pakai kurang lebih dari semingguan. Impresi gue terhadap smartphone ini sih positif banget ya. Karena akhirnya gue menemukan smartphone yang powerful, tapi enak juga buat digenggam, dipakai kemana-mana, tapi nggak kelihatan malu-maluin juga desainnya gitu. Ya, ini mungil tapi cakep juga, powerful juga, ya cukup lengkap lah. Tapi ya tadi, nggak ada lah smartphone Android yang sempurna 100%, ya memang ada beberapa kekurangan seperti yang gue bilang tadi. Tapi secara overall, smartphone ini memang jadi salah satu pilihan yang oke banget lah buat kalian yang butuh smartphone baru, apalagi menjelang akhir tahun yang bonusnya mulai cair nih. Mulai dari 7,9 jutaan aja, kalian udah bisa dapetin smartphone yang powerful dengan bentuk yang compact. Itu aja, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan dalam ucapan. Selalu sehat buat kalian semua. Jangan lupa buat subscribe channel Yuzon Tech, like videonya, kasih komen, jangan lupa share juga dan nyalain loncengnya. Bye!